Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillah. Bismillah. Ya, ini Ka'bah ya. Ka'bah itu kalau tawaf mulainya dari sini. Ini adalah Hajar Aswad. Nah, dari Hajar Aswad menuju ke pintu ini namanya multazam. Kenapa disebut multazam? Karena disunahkan kita untuk nempel, melazimi. Kemudian setelah nempel di sini berdoa. Nah, ini tempat ini mustajab doanya. Kemudian kita keliling. Nah, ini jangan masuk sini. Karena masuk sini ini berarti belum keliling seluruh Ka'bah. Berarti hanya keliling separuh Ka'bah. Ini harus lewat sini, sini. Karena Ka'bah zaman dulu bentuknya nggak kubus gini, tapi persegi panjang. Terus karena Ka'bahnya kena kena banjir, akhirnya dibangun ulang, tapi hanya punya uang halal segini. Akhirnya ini sebagai tanda bahwa ini masih area Ka'bah. Nah, ini disebut sebagai Hijr Ismail, padahal nggak ada kaitannya dengan Nabi Ismail. Nama lainnya adalah Hatim. Hatim itu artinya yang dirobohkan, karena di sini asalnya ada temboknya. Keliling sini sampai ke sini. Nah, ini dua sudut ini, satunya sudut Hajar Aswad, satunya sudut ini disebut Rukun Yamani. Kenapa? Karena ke sini semuanya menghadap ke arah Yaman. Nah, sementara yang sudut sini sama sudut sini ini sana ke arah Syam. Nah, maka disebut dua rukun Syami. Tapi kalau mau dirinci lagi, ini rukun Aswad, Irak, ini kan ada. Karena kalau sana ini Irak, dari sini rukun Syami, ke sana adalah Syam, di sini rukun Yamani. Tapi rukun Syami dan rukun Irak ini disebut dua rukun Syami. Rukun Aswad dengan rukun Yamani ini kalau disebut dua-duanya dua rukun Yamani. Nah, sampai di sini, sampai rukun Yamani, kemudian ke arah Hajar Aswad, doanya adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada menolak ke sini, doanya bebas, terserah. Tidak doa juga nggak apa-apa. Wirid nggak apa-apa, baca Quran nggak apa-apa. Pokoknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pintu Ka'bah semestinya nggak naik gini. Sebenarnya teleser di bawah sini semuanya. Tapi oleh orang-orang Quraisy dibuat naik supaya yang bisa masuk itu orang mulia saja. Karena kalau dibuat leser, nah, semua orang bisa dorong pintunya, semua bisa masuk. Nah, mereka nggak mau itu. Yang masuk hanya pentolan-pentolan saja. Kemudian kiswahnya ini, bajunya ini digantikan setiap tahun. Dan ini memakaikan baju untuk rumah ini khusus untuk Ka'bah. Selain Ka'bah dilarang oleh Nabi SAW. Jadi seperti misalnya tembok ini, ya, kita kasih kain, nah, itu dilarang oleh Nabi SAW. Makruh hukumnya. Kemudian sholat kita berada di dalam Ka'bah boleh, dan kalau kita sholat berada di atas Ka'bah boleh, asalkan masih ada area Ka'bah, badan Ka'bah yang kita menghadap. Nah, ini kan ada ini kan, temboknya itu gitu. Jadi atasnya ada tembok dikit. Nah, sehingga kalau kita sholat masih bisa menghadap ke tembok yang sedikit tadi, masih sah. Kemudian kalau kita sholat di sini, di Hijr ini sama dengan sholatnya di Ka'bah. Sehingga ketika Ka'bah tidak dibangun ulang seperti semula, ini malah nikmat dari Allah. Karena kalau seperti semula, berarti orang-orang biasa seperti kita nggak mungkin bisa masuk Ka'bah. Mau masuk Ka'bah harus jadi presiden Indonesia dulu. Nah, ternyata di sini dibiarkan terbuka, akhirnya kita malah bisa masuk ke sini. Tapi de facto-nya ya sekarang nggak bisa karena sangat orang yang berdesak-desakan di sini. Mungkin sini sudah ditutup dengan pagar yang bisa ditarik itu ya, pagar merah itu ya. Sehingga sudah tidak sebebas zaman dulu. Zaman dulu 2010 saya umrah itu masih bisa masuk sini dengan mudah. Tapi 2023 umrah lagi sudah tidak bisa masuk, saking ramai ya. Nah, sini ada makam Ibrahim nih. Ada batu bekas kaki Nabi Ibrahim menginjak ketika bangun Ka'bah. Nah, terus itu ditaruh oleh orang-orang di sini,
di dekat Hajar Aswad. Nah, ketika ditaruh di Hajar Aswad oleh Sayyidina Umar ditarik mundur. Kenapa? Karena sunnahnya setelah tawaf itu sholat menghadap ini makam Ibrahim. Nah, kalau ditaruh di sini berarti kan sholatnya di sini. Memang mengganggu orang lain tawaf. Nah, supaya tidak mengganggu orang tawaf, oleh Sayyidina Umar tarik ke belakang. Ini sekedar sekilas gambaran Ka'bah. Sekarang kita lanjutkan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Az-Zahid An-Nawawi rahimahullah, dan kita sudah sampai pada bab 220. Faqala rahimahullah, babun bab ma yuqalu, apa yang diucapkan inda ru'yatil hilal, ketika melihat hilal, yaitu bulan sabit tanda awal tanda tanggal 1 Ramadan. Demikian juga bulan-bulan yang lain. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza jika ra'a, melihat al-hilal bulan sabit, qala, dia mengucapkan, Allah, kita baca, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah ila rusdin wa khairin. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis hasan. Ya Allah, munculkanlah hilal itu kepada kami dengan keamanan dan iman. Artinya apa? Ketika muncul hilal, kita diberi keamanan oleh Allah. Kemudian kita masih dijaga imannya oleh Allah. Wassalamati, dan dengan keselamatan, wal Islam, dan Islam masih dijaga oleh Allah. Maka kita meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rabbi, pemeliharaku, wa rabbuka, dan pemeliharamu, wahai hilal, Allah adalah sama, yaitu Allah. Engkau itu adalah hilal rusdin, engkau itu adalah hilal yang membawa rusyad, petunjuk, wa khairin, dan kebaikan, ya. Karena dengan sebab hilal itu kita bisa mengetahui puasa Ramadan, akhirnya kita melakukan puasa Ramadan, maka kita melakukan suatu kebaikan yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari kata-kata ini, Rabbi wa rabbukallah, ini menunjukkan bolehnya kita bicara kepada jamat, barang-barang yang tidak berakal, ya. Fihi taklimu al-jamadah. Kita ngomong kepada hilal, padahal hilal kan nggak bisa diajak ngomong, kan? Nggak ada masalah. Mau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mengatakan kepada saya, motor saya mogok. Kemudian sudah saya berusaha perbaiki, nggak bisa. Akhirnya motornya itu dipegang oleh dia, disentuh. Nah, setelah disentuh dibilangi, hei motor, kamu itu jangan rewel, karena kamu itu dipakai untuk amal soleh, dapat pahala kamu. Nah, setelah diomong gitu, kemudian di starter itu bisa. Nah, saya nggak antum mengalami seperti itu, dicoba. Ya. Ada barang rusak, diajak omong aja, bisa jadi dia paham sebenarnya, tapi nggak bisa jawab. Nah, pokoknya di sini Rasulullah juga ngajak bicara kepada hilal, Rabbi wa rabbukallah. Apakah ada yang semacam dengan ini? Ada. Anti makmurah. Kamu itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana makmur, saya juga disuruh oleh Allah. Ini kisah Nabi zaman dulu, ya.
Dia mengatakan kepada matahari, anti ma'muratun wa ana ma'murun. Allahumma hbisha alayya syai'an. Dia ngomong kepada matahari, wahai matahari, kamu disuruh oleh Allah untuk terbit, tenggelam, itu yang Allah yang nyuruh. Tapi saya juga disuruh oleh Allah untuk perang melawan orang-orang kafir. Nah, kalau kamu tenggelam, berarti sudah tiba malam, itu perangnya berhenti. Padahal urusan perangnya belum selesai. Jadi maksudnya kamu jangan tenggelam dulu. Ya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Allahumma sbiha aliyya syai'an. Ya Allah, tahanlah matahari itu sedikit untuk saya. Akhirnya matahari ditahan oleh Allah sampai dia melanjutkan peperangan, akhirnya menang. Ini kisah Nabi terdahulu dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini nadir bagi apa yang sedang kita baca di sini. Rasulullah bilang kepada hilal, sementara Nabi tadi bilang kepada siapa? Matahari. Jadi bukan bid'ah ya, ngomong kepada apa? Benda-benda padat itu bukan bid'ah. Benda-benda mati. Berikutnya 221 babu fadlis suhuri, bab fadilah sahur wa ta'khirihi dan fadilah mengakhirkan sahur. Malam yakhsha selama tidak khawatir tulu al-fajri terbit fajar. Jadi bab ini membahas dua hal. Pertama membahas fadilahnya sahur apa? Yang kedua membahas fadilahnya mengakhirkan sahur. Sahur itu bisa dibaca dua, suhur dengan dhammah bisa dibaca fathah, sahur. Bedanya apa? Kalau kita baca dengan dhammah itu adalah perbuatan kita makan sahur, makan nasi, minum air. Nah, itu disebut apa? As-suhuru di dhammah. Maka suhur itu adalah aklus sahur, makan sahur. Adapun as-sahur di fathah itu adalah artinya ta'amus sahur, makanan sahur. Nasinya yang kita makan itu disebut sahur. Minumannya disebut sahur. Perbuatan kita makan minum disebut suhur. Nah, ini bacaan yang benar gimana? Apakah suhur ataukah sahur? Di sini harokatnya fadli suhur, bukan fadli as-sahur. Jadi perbuatannya yang ada fadilahnya itu. 1229 an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu sahurlah kalian fa inna karena sesungguhnya fi suhuri di dalam perbuatan makan sahur barakatan ada berkahnya. Di sini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama tasahharu. Ini adalah amru nadbin, perintahnya sunnah. Dari mana tahunya bahwa perintahnya sunnah? Padahal hukum asal perintah adalah apa? Wajib. Li haditsil wisal, dengan sebab adanya hadis Nabi puasa wisal, puasa sambung, hari Ahad puasa lanjut sampai Senin, nggak makan sampai Senin. Berarti pas Senin paginya beliau tidak sahur, ya kan? Nah, berarti sahur itu tidak wajib, karena seandainya wajib Nabi tidak akan meninggalkan sahur sama sekali. Ternyata beliau tidak sahur padahal karena puasa wisal. Pembahasan kedua, berkah itu adalah kebaikan yang banyak, itu disebut apa? Berkah. Khairun katsirun daimun. Kebaikan yang banyak dan kontinu. Nah, itu berkah. Nah, kata-kata berkah di sini tasmulu khairai ad-dunya wal akhirah. Ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Apa kebaikan dunia dari makan sahur? Muncul tenaga, akhirnya masih bisa kerja padahal puasa. Ini kebaikan dunianya, tidak melentruk ya. Coba kalau kita tidak makan sahur ya, seharian akan melentruk, tidak punya tenaga, akhirnya nggak bisa bekerja. Kemudian berkah yang kedua yaitu berkah akhirat, jelas dapat pahala karena kita melakukan perintah untuk untuk melakukan sahur. Apalagi fadilahnya sahur. Fadilahnya sahur tidak banyak dibahas oleh Imam Nawawi dalam bab ini, maka saya tambahkan sendiri. Bahwa orang-orang yang sahur itu diberikan selawat oleh Allah dan malaikat ala al-mutasahhirina. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna alal mutasahhirin, memberikan selawat kepada orang-orang yang makan sahur. Selawat dari Allah itu ada 3 tafsiran, rahmat Allah, pujian dari Allah, dan ampunan dari Allah. Saya tulis di sini ya. Salatul Rabbi, salatnya Allah kepada hamba adalah
rahmatuhu au maghfiratuhu au thana'uhu indal mala'il a'la. Jadi ada kalanya Allah ngasih kita rahmat, ada kalanya Allah ngasih kita ampunan, ada kalanya Allah memuji-muji kebaikan kita di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu selawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Kemudian hadis 1230, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna kami sahur, yaitu para sahabat, ma'a bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma kemudian kumna kami berdiri ila salati kepada salat, yaitu salat subuh. Kila ditanyakan kam berapakah kana adalah bainahuma antara sahur dengan salat. Qala dia mengatakan qadru sekitar 50 ayatan 50 ayat. Muttafaqun alaih. Hadis ini dalil mengakhirkan apa? Sahur. Maka pengakhirannya bagaimana? Selesai sahur tersisa 50 ayat, kemudian adzan subuh. Nah, 50 ayat ini berapa? Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dari penjelasan beliau saya paham bahwa ternyata khamsuna ayat, 50 ayat itu sama dengan arba' daqa'iq, 4 detik, 4 menit. Arba' thawani, daqa'iq. Thaniyah, daqiqah. Daqiqah itu apa? Detik apa menit? Menit ya betul, daqa'iq. 4 menit. Thawani itu yang detik. Nah, berarti misalkan adzan subuhnya itu adalah 4:30 misalkan. Maka selesai antum sahur itu jam 4:30 kurang 5. Nah, maka selesai sahur masih ada sisa waktu 5 menit atau 4 menit, kemudian adzan subuh. Itu namanya mengakhirkan. Maka seandainya adzan subuhnya 4:30, antum mulai sahurnya jam 4. Ya. Kenapa? Karena jam 4 kita masih punya waktu 25 menit atau 30 menit. Nah, kita pakai sahurnya itu 25 menit atau 20 menit. Nah, berarti masih sisa 10 menit atau 5 menit tadi. Nah, itulah cara mengakhirkan sahur. Makanya Imam Nawawi tadi mengatakan apa? Mengakhirkan sahur dengan syarat tidak khawatir terbit fajar. Berarti kalau mengakhirkannya sampai mentok, sampai kita khawatir terbit fajar, malah tidak ada fadilahnya. Misalnya mulai sahur 4:30 kurang 5, nah, jadi tinggal tersisa 5 menit tok untuk makan. Apa cukup? Nah, baru makan 10 sendok sudah adzan, belum selesai, malah kesel, nggak nyaman. Nah, sehingga jangan terlalu mepet-mepet ya. Kemudian dari kata-kata khamsina ayat, 50 ayat, ini diambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, berarti para sahabat Nabi itu suka baca ayat Quran. Sehingga untuk mengkira-kira waktu itu mereka menggunakan ayat. Saya nanti akan menunggu kamu di lapangan. Berapa menit nunggunya? Nah, nggak pakai menit. Berapa ayat? Oh, nanti sekitar 50 ayat saya datang. Nah, dia bisa membayangkan, oh 50 ayat berarti 4 menit. Kemudian pelajaran yang kedua dari kata-kata khamsina ayat ini, bahwa para sahabat Nabi mereka membagi-bagi bacaan ayat itu bacaan Quran itu sesuai dengan ayat-ayatnya. Tidak seperti sekarang kita membacanya sesuai dengan juz-juz. Jadi para sahabat nggak kenal juz. Juz 1, 2, 3 sampai juz 30 nggak ada di masa sahabat. Mereka kalau mau baca itu per ayat ya. Maksudnya kamu mau baca berapa? 50. Baca berapa? 100. Baca 200. Makanya ketika Hudzaifah jadi makmum Nabi salat malam, Nabi membaca Al-Baqarah, dia batin dalam hatinya, ini pasti akan rukuk 100 ayat. Kenapa? Karena biasanya baca itu begitu ya, 100 berhenti, 50 berhenti gitu. Berikutnya 1231, wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala kana adalah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, milik Nabi, muadzinan, 2 muadzin. Satu adalah Bilal bin Rabah, orang Habasyi. 2 adalah Ibnu Ummi Maktumin, orang buta, al-a'ma. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya Bilalan, Pak Bilal, yu'adzinu bilailin, adzan di malam hari alias sebelum subuh, misalnya jam 3. Fakulu, maka makanlah, washrabu, dan minumlah, yaitu masih boleh sahur, hatta yu'adzina, sehingga beradzanlah Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, yaitu adzan subuh.
Qala, dia mengatakan, walam yakun, dan tidak ada bainahuma, antara Bilal dengan Ibnu Ummi Maktum, illa, kecuali ayyang zila hadha, bahwa turun si Bilal ini, wa yarqa hadha, dan naiklah si Ibnu Ummi Maktum ini, yaitu naik ke tempat azan. Artinya apa? Jarak antara azan malam dengan azan subuh sangat dekat. Bilal turun memberitahu kepada Ibnu Ummi Maktum naik. Nah, begitu naik azan. Berarti kira-kira berapa itu jaraknya antara adzan malam dengan adzan subuh? Kalau pakai lafal ini ya kira-kira 10 menit. Bilal turun 5 menit, ya kan? Adzan Ibnu Maktum naik 5 menit. Atau Bilal turun 5 menit, kemudian Ibnu Ummi Maktum persiapan 5 menit, naik 5 menit. Nah, berarti 15 menit. Ya kira-kira pendek gitu. Tapi kalau dari sisi fikih, adzan malam itu mulainya nisful lail, tengah malam. Jadi adzan malam kalau sebelum tengah malam itu belum sah karena belum tiba waktunya. Nah, cara membagi tengahnya gimana? Dari maghrib sampai subuh dibagi 2. Dari maghrib sampai subuh itu kira-kira kan 10 jam kan? Nah, maka berarti 5 jam pertama kalau sudah lewat itu berarti sudah masuk tengah malam yang kedua. Ya. Dari jam 6 misalkan 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 ke atas jam 12 anggaplah itu sudah waktunya untuk adzan malam. Tapi kalau di Solo rata-rata adzan malam ya jam 3 atau setengah 3, karena kalau dikumandangkan jam 12 belum ada yang bangun. Kita ambil beberapa faedah. Yang dimaksud muadzinan, 2 muadzin itu maksudnya adalah untuk Masjid Nabawi. Muadzinan lil Masjid An-Nabawi. Karena di masjid yang lain-lain itu muadzinnya bukan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Di Madinah itu tidak hanya satu masjid, banyak masjid. Ada sekitar 17, pokoknya belasan masjid. Dan belasan masjid yang zaman dulu ada, sampai hari ini masih ada. Misalnya ada Masjid Ghamamah, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Bani Salimah, ada Masjid Bani Zurek. Nah, itu masjid-masjid itu masih ada sekarang. Kemudian Bilal ini diangkat sebagai muadzin karena Bilal ini suaranya lantang. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, wal adzanu fil habasyah, wan da'watu fil habasyah. Azan itu untuk orang-orang Ethiopia. Kenapa? Suaranya lantang-lantang. Nah, Bilal ini orang Ethiopia, sehingga dipilih oleh Nabi sebagai muadzin. Padahal dia bekas budak, ya. Nah, sehingga azan itu tidak harus orang yang mulia nasabnya atau orang yang ilmunya tinggi, enggak. Yang penting dia suaranya lantang dan bisa mengumandangkan azan. Kemudian Ibnu Ummi Maktum ini namanya diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang populer namanya siapa? Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ini pendapat yang pertama. Abdullah. Pendapat yang kedua namanya adalah Amr Ibnu Ummi Maktum. Dan kata-kata Ummi Maktum, ibunya Maktum, ini adalah ibunya Abdullah bin Ummi Maktum ini. Maka ini menunjukkan fihi jawazu nisbatir rajul ila ummi. Boleh menasabkan seseorang kepada ibunya, nggak apa-apa. Yang penting yang dinasabkan tadi tidak marah. Kalau yang dinasabkan tidak terima, jangan. Kenapa? Karena kalau dinasabkan kepada ibunya, seolah-olah dia anak zina, seolah-olah tidak punya bapak. Kalau dia tidak marah seperti Ibnu Maktum di sini, dan tujuan kita bukan untuk mencela dia, tapi karena sudah populernya seperti itu, tidak ada masalah. Faedah berikutnya, adzan malam. Tujuannya apa adzan malam ini? Disebutkan dalam hadis yang lain tujuannya untuk 2. Liyuqidha, untuk membangunkan. Naimakum, orang yang masih tidur. Wa yurji'a, dan untuk mengembalikan qaimakum, orang yang sedang tahajud. Jadi yang masih tidur dengan sebab azan dia bangun, persiapan subuh. Kemudian yang sedang sholat tahajud maka dia segera kembali, yaitu kembali ke kamarnya atau kembali ke dapurnya supaya dia segera makan sahur kalau memang ingin puasa. Nah, itulah tujuan dari adzan malam, ada 2.
Maka tujuannya bukan menginformasikan sudah masuk waktu, bukan ya. Adzan itu kan asalnya adalah untuk menginformasikan sudah masuk waktu, adzan subuh, adzan asar. Nah, kenapa untuk adzan subuh ini adzannya 2 kali, sebelum masuk waktu dan setelah masuk waktu? Karena ini jam tidur, sehingga kalau langsung adzan yang asli dikhawatirkan adzan selesai orang-orang masih tidur. Nah, makanya dikasih 2 kali adzan untuk membangunkan, sehingga sudah pada bangun, nanti pas adzan subuhnya itu mereka sudah siap untuk diajak sholat jamaah. Nah, bisa jadi gara-gara ini maka Sayyidina Utsman kemudian berijtihad, berarti adzan Jumat boleh juga untuk apa? 2 kali. Rasulullah, Abu Bakar, Umar nggak pernah adzan Jumat 2 kali. Tapi Sayyidina Utsman ketika jadi khalifah adzan Jumat dibuat 2 kali. Kenapa? Mirip dengan adzan subuh ini. Orang-orang di masa Sayyidina Utsman sudah sangat banyak di Madinah itu ya. Jadi full orangnya, warganya full. Akhirnya banyak pasar di sana. Nah, sehingga orang-orang sibuk di pasar dan belum ada jam tangan kan. Sehingga orang-orang itu mereka di pasar kadang-kadang tidak tahu bahwa sudah masuk waktu adzan Jumat. Nah, oleh Sayyidina Umar dikumandangkan adzan jam 11 kira-kira ya. Sehingga mereka persiapan dulu ke masjid. Nah, baru mereka sudah pergi ke masjid, baru pas jam 12-nya adzan lagi untuk memulai khutbah Jumat. Kemudian dari kata-kata yang zil turun ya, ini menunjukkan, atau yarko naik ya, ini menunjukkan bahwa disunahkannya adzan di tempat yang tinggi. Fihi al-adzan ala syai'in murtafi' ya, adzan di tempat yang tinggi. Maka sebagian masjid itu membuat menara-menara. Nah, itu dalam rangka untuk meniru adzan Sayyidina Bilal naik ke atas. Seandainya tidak naik ke atas gimana? Sah. Karena ini hanya mustahab, sunnah, tidak wajib. Terus tujuannya naik ke tempat yang tinggi apa? Tujuannya supaya suaranya lebih tersebar kemana-mana. Karena kalau kita berada di bawah, itu suaranya bisa nabrak tembok, ketatap tembok sudah nggak tersebar. Kalau kita naik, maka suaranya tidak ada penghalang, sehingga bisa pergi kemana-mana. Makanya sekarang tidak harus naik, gara-gara apa? Sudah ada mic, ada pengeras suara, sehingga kita berada di bawah pun suaranya sudah keras. Tapi tetap saja adzan naik kalau mengikuti apa yang dilakukan Bilal, ini sesuatu yang bagus. Karena kadang-kadang mic kita mati ya, gelangan mati lampu dan sebagainya. Berikutnya 1232 wa an Amr bin al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlu apa faslu. Nah, kitab saya yang salah. Faslu, pemisah. Ma baina siyamina, antara puasa kita umat Islam wa siyami ahli kitab, dengan puasanya ahli kitab Yahudi Nasrani, adalah aklatus sahar, makan sahur, makan di waktu sahur. As-sahar itu waktu sahur itu menjelang subuh. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang makan sahur itu ada fadilahnya, yaitu menyelisih ahli kitab. Dan menyelisih ahli kitab ini disyariatkan di dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Tidak termasuk dari kelompok kami orang yang menyerupai non-Islam. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Jangan menyerupai Yahudi Nasrani. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Karena itu paling bagus kita itu melakukan sahur dalam rangka salah satunya faslu, untuk memisahkan antara muslim dengan kafir, karena disyariatkan untuk menyelisih orang-orang kafir dan disyariatkan untuk menyerupai orang-orang yang baik. Tapi hukumnya tidak berubah ya. Hukumnya apa? Sunnah. Makan sahur hukumnya sunnah. Dan dari kata-kata siyami ahli kitab, puasanya ahli kitab, ini menunjukkan bahwa ahli kitab itu juga melakukan puasa. Fihi anna syiyam syari'atun qadimah. Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah satu syariat yang sudah lama. Sejak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada puasa bagi ahli kitab. Maka syariat itu ada dua. Ada qadimah yang sudah lama, sejak dulu ada yang jadidah yang baru saja dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, tidak boleh sujud kepada selain Allah, itu syariatun jadidah.
Karena syaraatun qadimahnya boleh sujud kepada Nabi Yusuf sebagai penghormatan, boleh sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, tapi sekarang sudah tidak boleh lagi. Berikutnya bab 222, bab fadilah ta'jilil fitri, menyegerakan buka puasa. Wa ma yuftaru alaih, dan apa yang dibuka atasnya. Maksudnya pertama kali makan apa untuk buka puasa. Wa ma yaquluhu ba'dal iftar, dan apa yang seseorang itu mengucapkannya setelah buka puasa. Perhatikan kata-katanya ba'da, setelah, bukan sebelum. Maka beliau membahas 3 hal. Pertama, mengakhirkan buka puasa. Berbeda dengan sahur tadi. Pertanyaan, kenapa? Kalau sahur diakhirkan, kalau buka puasa diawalkan. Karena kalau sahurnya kita akhirkan, maka tenaga kita itu masih cukup sampai sore, insya Allah. Coba kita sahurnya jam 12 malam. Nah, nanti jam 12 siang sudah kelaparan. Kalau sahurnya jam 4 malam, jam 4 siang selesai bekerja, itu baru muncul lapar. Maka begitu sudah adzan maghrib, segera berikan haknya perut, yaitu makan. Kemudian yang kedua, apa makanan yang sunnahnya kita makan duluan. Kemudian yang ketiga adalah apa doa setelah buka puasa. Adapun yang pertama 1233, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu, tidak henti-hentinya an-nasu, manusia itu bi khairin, dalam kebaikan, ma selama ajalu, menyegerakan al-fitrah, buka puasa. Jadi kalau kita masih mengikuti sunnah Nabi, menyegerakan buka puasa, maka dijamin kita umat Islam dalam kebaikan. Kebaikannya ini apa? Tidak disebutkan oleh Nabi, tapi disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu agama ini akan tetap menang. Zahiran artinya apa? Menang. La yazalud dinu zahiran, tidak henti-hentinya agama Islam menang. Ma'ajjalan nasul fitra, selama umat Islam menyegerakan buka puasa. Li'anna al-yahud wan nasara yuakhirun, karena Yahudi Nasrani mengakhirkan buka puasa. Jadi kita bisa menyelisih ahli kitab ketika puasa 2 kali. Yang pertama, kita menyelisih mereka dengan makan sahur, mereka tidak makan sahur. Yang kedua, kita menyelisih mereka dengan menyegerakan buka puasa, mereka malah mengakhirkan. Maka dengan niatan kita menyelisih mereka, pahalanya berlipat-lipat. Pahala sahur ada, pahala menyegerakan buka puasa ada, pahala menyelisih ahli kitab ada, pahala mengikuti sunnah Nabi ada, banyak sekali. Itulah makna kebaikan yang dimaksud di sini, yaitu salah satunya adalah Islam dimenangkan oleh Allah. 1234. Maka dari sini juga diambil pelajaran bahwa selama kita menyelisih orang-orang kafir, Islam menang. Berarti sebaliknya, kalau kita umat Islam menyerupai orang-orang kafir, maka pasti kalah. Nah, sekarang kenapa umat Islam kalah? Karena menyerupai orang-orang kafir. Palestina diserang, negara Arab bisu semua. Ada yang galak, Turki, tapi ngomong tok, senjatanya disimpan, rakacek, tidak ada gunanya. Teriak-teriak serang Israel, tapi cuma gini-gini tok, senjatanya disimpan, nggak ada gunanya. Itu pamer aja mungkin, nggak tahu niatnya apa itu, tapi yang jelas nggak ada gunanya. Berikutnya 1234, wa an Abi Atiyah qala, dakhaltu, saya masuk, ana wa Masruqun, saya beserta Masruq, ala Aisyah, kepada Aisyah. Masruq ini artinya dicuri, karena pas kecil dia pernah dicuri oleh seseorang pas anak-anak. Akhirnya ketemu lagi. Radhiyallahu anha. Faqala laha Masruq, maka Masruq berkata kepada Aisyah, rajulani, ada 2 orang laki-laki, min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sama-sama sahabat Nabi, kilahuma la ya'lu 'anil khair, masing-masing keduanya tidaklah mengurangi dari kebaikan. Maksudnya sama-sama semangat kebaikan, semuanya ahli kebaikan. Ahaduhuma, salah satu keduanya, yu'ajjilul maghrib, menyegerakan salat maghrib, wal iftar, juga menyegerakan buka puasa. Jadi gambarannya, dia datang ke masjid sebelum adzan maghrib sambil membawa 1 butir kurma sama 1 gelas air.
Begitu adzan maghrib, maka dimakan kormanya dan diminum airnya. Habis itu korma, salat maghrib. Wal akhar, sementara yang lain, akhirul maghrib, mengakhirkan maghrib, wal iftar, juga mengakhirkan buka puasa. Adzan maghrib selesai, dia masih berada di rumah, belum datang ke masjid. Datang ke masjid setelah 15 menit. Nah, kemudian buka puasanya setelah sholat maghrib. Nah, berarti diakhirkan kan? Faqalat, maka Aisyah bertanya, man yu'ajjilul maghrib? Siapa yang menyegerakan sholat maghrib? Wal iftar, juga menyegerakan buka puasa? Qala, dijawab oleh Masruq, Abdullahi, namanya Abdullah, yaitu Ibnu Mas'udin. Maka Aisyah mengatakan, hakadha, seperti itulah, karena adalah kondisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasma', biasa melakukan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menyegerakan buka puasa lebih bagus daripada mengakhirkan, karena sesuai sunnah Nabi. Hadis ini menunjukkan bahwa menyegerakan sholat maghrib lebih utama daripada mengakhirkan sholat maghrib. Kenapa? Karena sesuai sunnah. Maka dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, tashtabika yuakhiru la tazalu ummati alal fitrah, tidak henti-hentinya umatku di atas fitrah, malam yuakhirul maghrib, selama tidak mengakhirkan sholat maghrib, ila ishtibakil nujum, sampai bermunculannya bintang-bintang. Artinya apa? Disegerakan. Nah, itu menyebabkan bahwasanya kita itu berada di atas fitrah. Berarti lebih utama apa? Menyegerakan sholat maghrib. Karena itu seandainya saya takmir masjid, maka di bulan Ramadan saya akan ajak warga semuanya mengamalkan sunnah ini, karena sunnah ini sudah hilang dan lenyap. Cara mengamalkannya bagaimana? Semuanya sudah berada di masjid sebelum adzan maghrib. Kemudian sudah disiapkan air minum putih, korma 3 butir. Begitu azan terdengar, bismillah, korma dimakan 1, 2, 3. Sudah selesai, air diminum. Selesai minum, komat. Nah, maka kita menggabungkan 2 kebaikan. Kebaikan menyegerakan buka puasa, dan kebaikan menyegerakan apa? Salat maghrib. Dan ini sunnah yang sudah mati. Sebagian orang menyegerakan maghrib tapi tidak menyegerakan buka puasa. Sebagian orang menyegerakan buka puasa tapi tidak menyegerakan maghrib. Nah, ini dua-duanya disegerakan. Ini sunnah yang sudah punah, sunnatun mahjurah, sehingga perlu dihidupkan. Nah, saya sudah dapat pahalanya meskipun saya belum menghidupkan. Kenapa? Sudah niat. Karena saya bukan takmir, ya kan? Seandainya takmir, saya buat sunnah ini dihidupkan di masjid-masjid yang kita takmiri. Kemudian di sini disebutkan ada yang lain itu mengakhirkan maghrib dan mengakhirkan buka puasa. Ini juga sahabat Nabi. Siapa dia? Siapa dia? Al-akhar, yang dimaksud ini adalah Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Musa al-Ash'ari tidak seperti Ibnu Mas'ud, dan lebih utama Ibnu Mas'ud daripada Abu Musa al-Ash'ari. Tapi dari kisahnya Abu Musa al-Ash'ari yang mengakhirkan sholat maghrib dan buka puasa, malah kita jadi dapat ilmu baru. Apa itu? Bahwasanya berarti mengakhirkan buka puasa itu tidak dosa. Karena seandainya dosa, maka pasti diingkari oleh Aisyah. Oh, enggak boleh itu, haram. Nah, ternyata oleh Aisyah didiamkan saja. Dan tidak ada satupun sahabat yang melarang Abu Musa al-Ash'ari. Berarti ini sudah ijma' para sahabat. Mengakhirkan buka puasa itu tidak dosa. Hanya kurang utama saja. Atau makruh saja. Kemudian di sini Aisyah sebelum menjawab, dia bertanya dulu, yang menyegerakan maghrib dan iftar siapa? Nah, dijawab, namanya Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Nah, bertanya seperti ini nggak apa-apa. Ini bukan ghibah. Yang nomor 1 siapa? Yang nomor 2 siapa? Nggak apa-apa. Ini hadisnya diringkas ya. Karena dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa disebutkan dua-duanya.
Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, yang kedua adalah Abu Musa al-Asy'ari. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa Abu Ibnu Mas'ud memiliki fadilah sangat-sangat mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu li ummati, aku ridha untuk umatku, ma radiyalah ibnu ummi abdin, sesuatu yang diridhai oleh Abdullah bin Mas'ud, nama lainnya Ibnu Ummi Abdin. Kenapa Nabi meridhai apa yang diridhai oleh Ibnu Mas'ud? Karena Ibnu Mas'ud sangat-sangat mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Ibnu Ummi Abdin sama dengan apa? Ibnu Mas'ud. Mas'ud nih bapaknya, Ummi Abdin ini adalah ibunya. Dinisbatkan kepada ibunya. Berikutnya, qauluhu la ya'lu. Kata-kata la ya'lu itu adalah la yuqassir, tidaklah mengurangi fil khairi, dalam kebaikan. Yuqassir itu memendekkan. Memendekkan maksudnya apa? Yang mengurangi. Seperti dalam ayat Al-Quran, ada nggak? La ya'lunakum khabala. Jadi ada orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, yang mereka itu berada di tengah-tengah umat Islam, yang mereka itu la ya'lunakum khabala. Mereka tidak henti-hentinya merusak di tengah-tengah kalian. Tidak henti-hentinya artinya tidak pernah mengurangi, terus-menerus berbuat rusak. Itu kata-kata ya'luna, ya'lu. Berikutnya 12:35. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, Allah berkata, ahabu ibadi ilayya, yang paling disukainya hambaku kepadaku adalah ajaluhum fitra, yang paling segera di antara mereka untuk buka puasa. Riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan haditsun hasan. Tapi hadis ini saya kasih garis bawah sebagai tanda dhaif. Jadi kitab-kitab yang saya tulis itu salah satu tandanya adalah kalau nomornya dikasih garis berarti apa? Dhaif. Kalau di footnote-nya ada garis, itu berarti ada khilafiyah di antara para ulama. Nah, di sini ada garisnya, ini dhaif. Nah, terus dhaifnya di mana? Ya, mari kita lihat dhaifnya di mana. Kita cari di sini. Mari kita cari ya. Di kitab Jami'us Shaghir. Ini ada syarahnya, kita klik syarahnya di sini. Kita cari di sini ada siapa nih. Wa fihi Muslim bin Ali al-Khushan. Dia adalah seorang rawi yang mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Nah, maka perkataan Imam Tirmidzi bahwa hadis ini hasan ini enggak tepat. Tidak tepatnya kenapa? Karena ada rawi bernama Muslim bin Ali, yang dia itu adalah seorang perawi yang mungkarul hadis. Maka kita tanya kepada Imam Tirmidzi, anna lahul husn, dari mana dapat derajat hasan untuk hadis ini? Enggak hasan, tapi apa? Dhaif. Tapi meskipun dhaif, maknanya sahih. Kok bisa? Hambaku yang paling saya sukai adalah yang paling segera buka puasa. Karena menyegerakan buka puasa itu mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mengikuti sunnah baginda Nabi, maka Allah pasti cinta kepada kita. Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, berarti benar bahwasanya orang yang menyegerakan buka puasa itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ya tashhadulahu, ya, menguatkan hadis yang dhaif. Makanya Imam Tirmidzi mengatakan hasan, itu bisa jadi maksud beliau adalah hasanul makna, hasan maknanya. Sanadnya dhaif saya tahu, ya. Bukan kamu toh yang tahu. Ya. Bahkan Imam Tirmidzi lebih pintar daripada kita. Imam Tirmidzi tahu bahwa di situ ada rawi bernama Muslim bin Ali al-Khushani. Ya. Tapi saya katakan hasan, kata Imam Tirmidzi. Nah, karena tadi mungkin ya sesuai dengan ayat Quran tadi.
Kemudian ini kalau Allah berkata, disebut hadis apa? Qudsi, hadithun qudsiyun, atau Rabbani, atau Ilahi, atau Marwi. Ini 4 nama untuk hadis qudsi. Qudsi karena datangnya dari Al-Quddus, Rabbani karena datangnya dari Rabb, Ar-Rabb, Allah itu Rabb. Ilahi karena Allah itu adalah ilahun nas, Tuhannya manusia. Marwi karena diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 nama untuk hadis qudsi, ya, sama aja. Nah, kita sebutkan 4-4-nya untuk ingat-ingat ilmu, ya, supaya nggak lupa ilmunya. Karena kalau tidak diingat-ingat gampang lupa. Terakhir 12:34-36. Ya. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jika aqbala datang al-lailu malam min hauna dari arah sana. Sana mana? Sana mana? Hahuna yang pertama itu adalah al-masyriq, arah timur. Sementara hahuna yang kedua nanti itu adalah apa? Al-maghrib, arah barat. Idza aqbala al-lailu min hahuna, jika datang malam dari arah sana timur, wa adbara an-naharu min hahuna, dan pergilah siang itu dari arah sana barat, wa gharabatis syamsu, dan telah tenggelam matahari, faqad aftara as-shaim, maka sungguh telah masuk waktu buka puasa orang yang puasa itu. Jadi aftara artinya bukan berbuka, tapi artinya apa? Masuk, dakhala, masuk fi waqtil iftar, pada waktu berbuka. Jadi bukan berarti kalau kita mendengar azan atau tenggelam matahari otomatis puasa kita sudah batal, enggak begitu ya. Tapi ketika kita mendengar azan maghrib, saat itulah sudah masuk waktu buka puasa. Artinya apa? Jangan ditunda-tunda. Inilah dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya ketika matahari sudah tenggelam maka buka puasa. Siapa yang menyelisih Ahlus Sunnah? Siapa? Siapa? Gharabatis syamsu, matahari tenggelam. Nah, ini menurut Ahlus Sunnah huwa waktul iftar, itu adalah waktu buka puasa. Yang menyelisih adalah asy-syiah ad-dhallah, Syiah yang sesat. Mereka mengatakan dhalamul lail, gelapnya malam itulah waktu buka puasa. Ini salah. Karena Nabi di sini tidak mengatakan gelapnya malam, beliau mengatakan tenggelamnya matahari. Sehingga matahari kalau sudah tenggelam, meskipun masih terang cuaca ini, sudah boleh buka puasa. Enggak. Nah, jadi azan maghrib berkumandang, nggak usah peduli, masih terang nggak apa-apa. Karena azan maghrib berkumandang itu berarti matahari sudah tenggelam. Adapun orang-orang Syiah sesat, mereka mengatakan nunggu gelap dulu. Berarti ya nunggu nanti anggaplah azan maghribnya jam 6 ya. Nunggu setengah 7 kalau udah gelap baru makan. Ya. Tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini Nabi mengatakan malam sudah pergi dari timur, siang sudah pergi dari barat, berarti sudah tenggelam matahari, berarti sudah masuk waktu buka puasa. Jadi matahari kan berjalan dari timur ke arah barat kan. Nah begitu dia tenggelam, timur sudah gelap gulita karena jauh dari matahari. Tapi yang barat masih agak terang karena masih ada sisa-sisa sinar matahari. Itulah yang dimaksud datang malam dari sana, dari timur. Karena yang pertama kali gelap timur. Pergi siang dari sana, itu dari barat. Ya. Karena masih ada siangnya, masih ada terangnya. Tapi kemudian nanti lama-lama akan pergi. Makanya ada asyafaq. Apa itu asyafaq? Mega. Mega itu ada 3, ada urutannya 3. Yang pertama adalah al-ahmar, mega merah. Yang kedua adalah asfar, mega kuning. Yang ketiga adalah apa? Mega abyad, mega putih. Nah, kalau kita bicara masalah sholat 5 waktu, kalau mega merah sudah lenyap, berarti sudah masuk waktu sholat isya. Mega merah itu apa? Sisa dari matahari yang masih ada di atas ini.
Mataharinya sudah tenggelam, masih ada sisa merah-merah itu. Nah, itu namanya mega merah. Nanti kalau mega merahnya hilang, masih tersisa mega kuning. Kalau mega kuningnya hilang, maka tersisa mega putih. Nah, mazhab jumhur mengatakan kalau sudah tenggelam mega merah, masuk waktu isya. Kalau mazhab Hanafi mengatakan nunggu mega putih yang hilang. Berarti kita sudah selesai sholat isya, mazhab Hanafi baru adzan isya. Mereka mengakhirkan sampai menunggu lenyapnya mega putih. Pembahasan tentang mega seperti ini bisa dibaca dalam kitab-kitab fikih, antara lain kitab Safinatun Najah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Betul dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.